Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anak, sekarang Budila akan sedikit menjelaskan tentang hukum pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut dengan hereditas. Cabang biologi yang khusus mempelajari tentang hereditas adalah genetika namanya. Nah, Budila akan langsung menjelaskan sedikit tentang persilangan monohibrid dominan. Nah, yang pertama kali yang pencetus persilangan monohibrid, dihibrid persilangan itu Bapak Mendel namanya ya. Persilangan monohibrid itu persilangan dengan satu sifat beda. Karena persilangan satu sifat beda, di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat yang dominan. Bila ada dua gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka sifat resesif ini tidak akan muncul. Contohnya ada tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah, di mana bunga merah ini yang dominan terhadap kuning. Sehingga nanti ketika disilangkan yang akan muncul adalah bunga merah, kuningnya tidak akan muncul. Nah, selanjutnya. Nah, ini ada contohnya, tanaman berbatang tinggi dominan. Nah, ini T besar itu berarti genotipnya yang dominan disimbolkan dengan huruf besar. Berarti dominan homozigot karena hurufnya sama ya, besar-besar semua. Disilangkan dengan tanaman berbatang rendah. Nah, ini resesif disimbolkan dengan huruf kecil. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai pada F2? F2 ini filial 2. Filial itu keturunan. Ada V1, V2, keturunan pertama, keturunan kedua. Nah, jawabannya kalian kalau mengerjakan tulis parentalnya dulu P. Parentalnya tadi tinggi disilangkan dengan rendah. Dengan genotipnya T besar disilangkan dengan T kecil. Kemudian tulis gametnya. Gametnya itu ditulis salah satu huruf dari ini. Ini kan T besar, berarti tinggal tulis T aja karena hurufnya sama, jadi nulisnya satu aja. Ini T kecil berarti nulisnya T. Kemudian keturunan pertama atau F1, berarti disilangkan T besar, T kecil, jadinya T besar dan T kecil. Dan sifatnya dia tinggi. Kenapa? Karena rendah merupakan resesif, sehingga di keturunannya dia tidak akan muncul. Kemudian jika keturunan F1 disilangkan sesamanya maksudnya sama-sama F1-nya yang heterozigot ini, T besar T kecil disilangkan, parental yang kedua T besar T kecil, berarti ini dia tinggi dengan tinggi. Gametnya berarti tulis semua, ini kan beda, T besar sama T kecil, tulis ini T besar T kecil, T besar T kecil. Sekarang coba kalian ambil kertas, kita tulis F2-nya. Untuk menuliskan F2 caranya T besar disilangkan dengan T besar, jadinya T besar. Kemudian yang ini T besar dengan T kecil berarti T besar T kecil. Selanjutnya yang sebelah sini T kecil dengan yang ini dengan T besar, nulisnya berarti T besar T kecil. Ingat walaupun T kecilnya ini duluan ke sini ke T besar, tapi penulisannya harus huruf besar dulu baru huruf kecil. Nah, yang terakhir kita silangkan T kecil dengan T kecil. Jadi nanti hasilnya ada T besar untuk genotipnya ini, ada T besar T kecil dan T kecil dengan jumlahnya 1:2 dan banding 1. Nah, untuk perbandingan fenotipnya, ingat yang ada T-nya, T besarnya berarti ini termasuk tinggi, ini juga tinggi, ini rendah. Jadi tingginya ini ada 3 dan yang rendah ada 1. Itu untuk persilangan monohibrid yang dominan. Kemudian ada persilangan monohibrid intermediate, yaitu persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif
Dan sifat dominan itu saling mempengaruhi pada keturunannya. Misalkan tadi tumbuhan tinggi dengan tumbuhan rendah, persilangan monohibrid intermediate, nanti keturunannya jadi sedang. Sifat keturunan merupakan gabungan antara dari sifat kedua gen induknya. Contohnya, ada tanaman mawar berbunga merah dengan genotipnya M besar, M besar. Disilangkan dengan tanaman mawar berbunga putih dengan genotipnya M kecil, M kecil. Bila dalam perkawinan itu terjadi sifat semi-dominansi atau intermediate, bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai F2? Sama seperti tadi, tulis dulu parentalnya. Merah dengan putih, merahnya M besar, putihnya M kecil. Kemudian tulis gametnya. Karena hurufnya sama, berarti tulis satu aja, M besar, yang ini M kecil. Keturunan pertama F1-nya berarti M besar silangkan M kecil, M besar, M kecil. Hasilnya merah muda atau bisa ditulis dengan rose. Kemudian keturunan F1 ini disilangkan sesamanya M besar M kecil dengan M besar M kecil, yaitu parentalnya ya. Ini tadi merah muda, gametnya. Karena hurufnya beda, jadi tulis semuanya M besar M kecil, M besar M kecil. Cara menyilangkannya sama seperti yang sebelumnya. Kita mulai dari sebelah sini dulu biar mudah. Berarti ini ke sini, jadinya M besar, M besar. Kemudian ini ke sini, jadinya M besar, M kecil. Kemudian yang ini, tarik ke sini, jadinya M besar, M kecil. Dan terakhir, dari sini ke sini, M kecil, M kecil. Kalau penjelasan Bu Lila ini misal menurut kalian terlalu cepat, kalian bisa ke pengaturannya YouTube, kecepatannya diperlambat. Pahami sampai paham, diulang-ulang kalimatnya Bu Lila, cara menyilangkannya ini ya, tarik garisnya. Sehingga nanti akan ditemukan F2-nya itu M besar, M besar, M besar, M kecil dengan M kecil, M kecil. Ini genotipnya. Genotif itu yang sifat yang tidak nampak, jadi disimbolkan dalam huruf. Nah, yang M besar jumlahnya 1, M besar M kecil 2, M kecil 1. Di mana fenotipnya atau yang tampak merahnya 1, merah mudanya 2 dan putihnya 1. Selanjutnya ada persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid ini persilangan dua sifat beda. Contohnya sapi bertanduk pendek berambut putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Jadi sifatnya ada dua yang disilangkan. Contohnya tanaman mangga berbuah besar, B besar, rasa asam. Simbolnya M kecil, genotipnya. Disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil, B kecil, dengan rasa manis M besar. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai yang kedua? Nah, untuk parentalnya yang besar dan asam. B besar, M kecil, tulis semua ini. Ini untuk gametnya. Kecil, manis, B kecil, M besar. Bu, ini kok B-nya yang kecil tulis di depan, kok nggak di belakang setelah M? Nah, penulisannya hurufnya itu sesuai abjadnya. Misalkan B sama M kan duluan, B berarti tulis B dulu. Baru misalkan ini B-nya ada B besar, B kecil, nulisnya nggak boleh B kecil, B besar, tapi B besar dan B kecil dulu gitu. Nah, kemudian kita tulis gametnya, karena gametnya ini ada yang beda dan sama. Ini kan B besar sama, berarti tulis B. M kecil kan udah satu aja nulisnya, jadi B besar M kecil. Yang ini juga tulis salah satu aja B-nya, B kecil sama M besar, sehingga keturunannya yang pertama dihasilkan kalau ini disilangkan. Nah, ini penulisannya huruf besar dulu, baru huruf kecil, B besar, B kecil, M besar, M kecil. B besar karena walaupun ada B kecilnya resesif, tetap dia kalah, jadi yang nampak adalah besar dan manis. Nah, bagaimana kalau F1 ini disilangkan dengan sesamanya? Kita ke parental kedua, indukan kedua. B besar, B kecil, M besar, M kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, M besar, M kecil. Bu, ini cara nulis gametnya gimana? Ini dilihat kursornya Bu Lila ya. Nah, yang pertama, ini dulu dari titik B besar dulu. B besar, loh mana kursornya ini? Nah, ini B besar, M besar. Kemudian kembali ke B. Besar dulu, B besar. Loh kok hilang lagi kursornya? B besar ke M kecil.
kemudian yang ke B kecil, ke M yang besar, kemudian B kecil ke M kecil. Nah, ini sama. Dituliskan seperti yang pertama. Bu, ini kemudian cara nyilangkannya gimana? Kalian ingat tabel perkalian? Nah, tugas kalian ini bikin tabel persilangan. Jadi ini nanti yang vertikal ini B besar, M besar. Tulis di tabel kan B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Itu yang vertikal. Untuk yang kebalik itu yang horizontal, salah ngomong. Yang vertikal, yang lurus ke bawah itu yang sebelah sini. Sama B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Kalian bikin kotak. Nanti ada yang kosong tuh 16 kotak. Nanti kalian silangkan. Ingat penulisannya besar dulu, baru kecil. Kemudian huruf B dulu, baru huruf M-nya. Coba kalian bikin, kemudian nanti bisa disetor ke Bu Lila via WhatsApp, chat pribadi. Kalau kalian bisa menuliskannya, nanti Bu Lila akan tambahin poin 10 untuk tugas kalian. Misalkan tugas kalian nilainya jelek, nanti buat nilai tambahan. Nah, nanti hasil akhirnya gini, perbandingan genotip sama fenotipnya 9331 untuk fenotipnya. Ada besar manis, besar asam, kecil manis, ada yang kecil asam. Oke, ini sedikit penjelasan dari Bu Lila, dan lagi tambahan, kalian membaca literasi tentang persilangan untuk kelainan genetik. Misalkan penyakit hemofilia, kemudian persilangan untuk selain penyakit itu golongan darah, misalkan golongan darah A disilangkan dengan golongan darah B, nanti hasilnya apa. Selain itu buta warna juga. Oke, berarti ada 4 ya. Kalau kalian bisa membuat tabel persilangan untuk yang 2 sifat beda di hibrid, kemudian membuat persilangan golongan darah, membuat persilangan yang untuk kelainan hemofilia sama itu tadi buta warna, ada 4. Nanti ada masing-masing poinnya, dikirim ke chat pribadinya Bu Lila. Oke, demikian penjelasan singkat dari Bu Lila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.